Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang ciri-ciri ketika medisnya belum membaik karena asam lambung. Nah, itu teman-teman ya. Kenapa di season kali ini saya share hal tersebut gitu teman-teman ya, biar kalian itu tidak bingung ya. Mana nih medisnya udah membaik atau belum? Nah, itu teman-teman, makanya bagi teman-teman yang sekarang penasaran tentang ciri-ciri ketika medisnya belum membaik, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di-skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham, kalian bisa menanganinya dengan mudah. Nah, itu teman-teman, makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di-skip. Nah, itu teman-teman ya. Dan seperti biasa teman-teman ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah, makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah, itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di-subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya, minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah, itu teman-teman ya. Nah, kembali lagi ke topik utama teman-teman ya, kenapa sekarang saya share video tentang ciri-ciri ketika medisnya belum membaik karena asam lambung gitu teman-teman ya, karena jujur ya, kadang untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu selalu apa ya, selalu memponis bahwa itu asam lambung, katanya seperti itu teman-teman ya. Perlu kalian ketahui teman-teman ya, gara-gara asam lambung itu sebetulnya cuma sedikit teman-teman ya. Kalau seandainya kalian asam lambungnya belum membaik atau pencernaan kalian belum membaik itu teman-teman ya, sensasinya cuman sedikit. Nah, itu teman-teman ya, selebihnya itu hanya dampak saja sih sebetulnya teman-teman ya, hanya dampak saja atau terpengaruh saja. Nah, itu teman-teman, nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kemudian kebingungan juga apakah ini asam lambungnya sudah membaik atau belum gitu teman-teman, apakah ini dari asam lambung atau bukan dan sebagainya teman-teman ya, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di-skip. Nah, itu teman-teman ya. Nah, dulu saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, teman-teman ya, sepengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam gitu teman-teman ya. Sebetulnya ketika ciri-ciri dari medisnya belum membaik itu cuma sedikit teman-teman. Yang pertama itu kayak macam kembung begah gitu teman-teman ya, sudah pasti itu ya. Orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ketika belum membaik teman-teman ya, sering mengalami kembung begah gitu teman-teman ya. Karena kembung itu dihasilkan dari asam lambung yang tidak normal teman-teman ya, ada gas di situ teman-teman ya. Dan kadang ketika gasnya berlebih teman-teman ya, itu timbul sensasi yang kedua teman-teman, biasanya suka ada mual gitu teman-teman ya, pengen muntah. Nah, itu teman-teman ya, itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Kemudian ciri yang ketiga itu kayak macam ulu hati terasa mengganjal teman-teman ya. Dan ketika ulu hati terasa mengganjal, sudah pasti itu asam lambungnya berarti belum normal gitu teman-teman ya, karena
tahu sendirilah esofagus atau ulu hati itu terganggu itu karena memang ada aktivitas asam lambung yang nggak normal teman-teman. Bisa saja keasamannya itu bertambah, ada peningkatan asam lambung gitu teman-teman, sehingga ketika terus-terusan mengganggu esofagus gitu teman-teman, ya sudah pasti esofagusnya itu akan terasa membengkak gitu teman-teman ya, dan terasa mengganjal. Kalau ditekan seperti ini tuh terasa sakit. Itu dulu saya waktu terkena gangguan asam lambung kena status psikosomatis. Nah, makanya ketika ulu hati terasa mengganjal atau ditekan terasa sakit itu biasanya itu sebagai ciri bahwa ketika medisnya belum membaik atau asam lambungnya belum normal. Nah, itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah, kemudian selain kembung begah, mual, kemudian ulu hati terasa mengganjal itu ada ciri yang lainnya lagi teman-teman kalau misalnya naik ke atas gitu teman-teman ya. Itu dada, dada itu terasa panas teman-teman ya, pengalaman saya memang seperti itu dulu ya. Jadi ketika belum mengenal bahwa itu, memang dampak dari apa ya, akibat dari asam lambung yang masih belum normal gitu teman-teman ya, kadang suka kebingungan juga teman-teman ya, kenapa nih dada terasa panas gitu teman-teman ya. Nah, padahal itu sebetulnya, dari asam lambungnya yang belum normal gitu teman-teman ya, tidak stabil gitu ya. Jadi kadang ketika asam lambungnya ada penambahan keasamannya teman-teman, kemudian ditambah lagi asam lambungnya itu sering naik ke bagian atas gitu teman-teman ya, sudah pasti dada itu terasa panas teman-teman, karena sifat dari asam lambung itu ya tajam teman-teman ya. Jadi yang bisa menahan keasaman asam lambungnya itu cuma lambungnya doang teman-teman, tetapi kalau misalnya keluar gitu teman-teman ya, melewati kerongkongan itu seperti panas teman-teman ya. Dan yang terasa panas itu sebetulnya kerongkongan, cuman kerongkongan itu ada di bagian apa ya, tenggorokan itu ada di bagian dada teman-teman ya, sehingga ya yang terasanya itu dada kayak macam panas teman-teman, padahal itu dari tenggorokan kita. Nah, itu teman-teman, karena tenggorokan yang sudah terlewati oleh asam lambung. Nah, itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah, kemudian, selanjutnya ketika naik ke bagian atas gitu teman-teman, yang mulut terasa asem, itu pengalaman saya dulu teman-teman, ya terasa asem, terasa panas gitu teman-teman ya. Kadang ketika ngomong kayak macam begini itu ya kadang mulut itu terasa panas ya. Kadang ada apa ya, ada hawa-hawa asam juga gitu teman-teman ya. Nah, itu, bisa dicirikan bahwa itu asam lambungnya belum normal gitu teman-teman ya, sering naik lah. Ditambah lagi nilai keasamannya itu sedang bertambah. Nah, itu teman-teman, itu ketika naik ke bagian, mulut gitu teman-teman. Kemudian ketika di bagian bawah itu, di bagian perut itu, perut juga sama teman-teman ya. Untuk saya pribadi dulu ketika asam lambungnya belum normal atau medisnya belum normal gitu teman-teman ya. Jadi perut itu terasa apa ya, terasa panas gitu teman-teman. Wah, kadang suka mengalami, perut panas gitu teman-teman. Padahal itu bukan perut yang panas teman-teman, sebetulnya nggak terlalu panas-panas juga gitu teman-teman ya. Cuman agak hawanya itu agak hangat ya, agak hangatnya itu agak berlebih sedikit. Nah, itu teman-teman, nggak mungkin panasnya panas kayak macam kayak anak kecil yang panas jidat, nggak seperti itu teman-teman ya. Cuman terasa panas doang gitu teman-teman ya, agak-agak, ada apa ya, hangat-hangat sedikit lah gitu teman-teman, hangatnya itu berbeda, agak berlebih sedikit lah. Nah, itu teman-teman, itu ciri-ciri ketika asam lambungnya belum normal atau medisnya belum normal teman-teman, sepengalaman saya memang seperti itu teman-teman ya. Nah, kemudian di bagian perut itu, tidak apa ya, tidak terasa panas juga gitu teman-teman ya, ada kalanya kita itu mengalami, sakit terasa melilit gitu teman-teman ya, sakitnya terasa melilit gitu teman-teman. Dan waktu sakit terasa melilit itu ya kadang, menyiksa sekali teman-teman ya. Dan dulu saya menanganinya itu cuman pakai minum air hangat pelan-pelan, kemudian sambil dikompres juga teman-teman, dan alhamdulillah itu terlewati. Tetapi perlu kalian ketahui teman-teman ya, ketika asam lambung kalian belum normal, untuk sakit melilit itu bakalan sering teman-teman ya. Itu saya pribadi dulu gitu teman-teman. Nah, makanya ketika sekarang, sedang terkena gangguan asam lambung gak ada arteritis psikosomatis, bagi teman-teman yang sekarang sedang merasakan, sakit melilit gitu teman-teman ya, itu sebagai ciri juga gitu teman-teman bahwa asam lambung kalian itu belum normal. Nah, itu teman-teman ya, makanya pahami saja ke sana. Nah, kemudian, perut terasa sakit ya, perut terasa sakit, kadang yang sakitnya itu membingungkannya itu teman-teman ya, kadang sakitnya itu ada sebelah kiri, kadang ada sebelah kanan gitu teman-teman ya. Suka pindah-pindah, kadang minggu ini misalkan gitu ya teman-teman, seminggu, baru gitu teman-teman ya, kadang sakitnya itu di sebelah kiri, udah membaik gitu teman-teman. Ketika minggu depannya itu kadang suka berubah teman-teman ya, kadang ada di sebelah kanan sakitnya gitu teman-teman, dan ketika ditekan itu ya terasa sakit teman-teman ya. Nah, itu dulu juga sempat bingung lah, ini kenapa nih, ini kenapa
gatal nih. Nah, itu sebetulnya, bisa dikatakan ciri ketika medisnya belum membaik teman-teman, asam lambungnya belum normal lah. Nah itu teman-teman, nah bagaimana cara menanganinya? Tengok video-video saya yang terdahulu gitu teman-teman, sudah di-share sebetulnya untuk seputaran, bagaimana cara menangani ketika, terasa, sakit, bagian kanan dan kiri. Nah itu teman-teman ya. Kemudian untuk di BAB juga bisa di apa ya, bisa dilihat gitu teman-teman ya kalau seandainya BAB-nya masih sering mencret gitu teman-teman ya, itu sebetulnya medisnya belum membaik teman-teman ya, karena ketika mencret itu sebetulnya ada panas dalam teman-teman ya. Panas dalamnya dari mana? Kembali lagi ya dari asam lambung yang tidak normal. Nah itu teman-teman, nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis biasanya itu lebih dominan kita itu sering mencret teman-teman ya, dan kadang ketika melihat BAB itu kayak macam berbuih. Jadi kayak macam seperti ada sabunnya teman-teman ya. Itu dulu pengalaman saya waktu saat, terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman, kemudian, selanjutnya juga yang saya alami teman-teman ya yang cukup mengganggu itu kayak macam di batuk terasa pedih. Jadi, batuk itu kayak macam di dada itu terasa pedih, terasa apa ya, kayak macam ada yang kalau orang Sunda bilang itu beres teman-teman ya. Nah itu, jadi ketika saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ada kalanya mengalami hal seperti itu teman-teman ya, dan itu sebetulnya bisa dicirikan, itu bisa dipertandakan kalau seandainya asam lambungnya belum normal gitu teman-teman ya, karena ketika batuk panas gitu teman-teman ya, batuk panas, batuk sakit bagian dada itu sebetulnya karena memang ada iritasi di bagian tenggorokan teman-teman ya, akibat dari asam lambungnya yang sering naik. Nah itu teman-teman, nah makanya itu bisa dijadikan tanda kalau seandainya asam lambung kalian atau medisnya kalian belum membaik. Nah itu teman-teman, nah makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ketika sekarang kalian mengalami, berbagai macam sensasi dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kenali saja dulu gitu teman-teman ya, sebetulnya untuk, sensasi dari gangguan asam lambung itu sebetulnya cuma sedikit teman-teman, kayak macam kembung, begah gitu teman-teman, kemudian yang keduanya itu mual-mual, kemudian ulu hati terasa mengganjal, dada terasa panas gitu teman-teman, kemudian mulut terasa panas, ada asem-asemnya juga gitu teman-teman, kemudian perut terasa panas, perut terasa sakit melilit, kemudian perut terasa sakit bagian kanan dan kiri gitu teman-teman ya, sering mencret juga gitu teman-teman ya, apalagi ada yang mengalami batuk terasa sakit ya bagian dada itu, terasa gatal, terasa sakit, terasa pedas gitu teman-teman ya. Nah itu, bisa dikatakan kalau seandainya kalian medisnya belum membaik. Nah itu teman-teman, dan untuk sensasi yang lain-lainnya itu hanya dampak saja sih sebetulnya teman-teman ya. Jadi ketika medisnya belum membaik, pencernaan kita belum membaik, dampaknya itu terhadap kebutuhan untuk tubuh kita teman-teman, kayak macam apa? Kelayangan. Nah itu teman-teman ya, karena kelayangan itu sebetulnya karena keseimbangan tubuh kita itu terganggu teman-teman ya. Terganggu akibat apa? Ya akibat kebutuhan untuk tubuh kitanya itu tidak terpenuhi setiap harinya. Wajar karena memang asam lambungnya kan belum membaik. Nah itu teman-teman, sepengalaman saya memang seperti itu. Jadi ketika medisnya belum membaik itu dampaknya banyak juga sih sebetulnya teman-teman, dan yang lebih dominan itu sebetulnya di keseimbangan tubuh teman-teman ya, karena ketika pencernaan kalian belum membaik sudah pasti ya kebutuhan untuk tubuh kalian itu tidak terpenuhi setiap harinya. Walaupun kalian makan, mengkonsumsi makanan-makanan yang penuh gizi gitu teman-teman ya, nilai kebaikan dari makanan tersebut itu tidak terserap sempurna oleh tubuh kita teman-teman. Nah makanya dampaknya kebutuhan untuk tubuh kita itu tidak terpenuhi setiap harinya. Nah itu teman-teman, nah makanya sering mengalami kelayangan gitu teman-teman ya, kemudian mudah capek juga gitu teman-teman, sering pusing juga gitu teman-teman ya, karena ya ketika kalian gizinya kurang atau vitaminnya kurang ke bagian kepala itu ya suka mengalami pusing teman-teman ya. Nah itu karena setiap anggota tubuh kita itu ketika ingin bekerja dengan maksimal itu ya harus dipenuhi kebutuhan untuk tubuhnya. Nah itu teman-teman ya, harus dipenuhi kebutuhannya. Nah itu teman-teman, nah makanya ketika bagian kepala tidak terpenuhi kebutuhannya ya wajar menurut saya kalau seandainya sering pusing juga. Nah itu teman-teman, kemudian sampai bisa ngembet ke perasaan juga gitu teman-teman ya. Ketika medisnya belum membaik, selain keseimbangan tubuh terganggu atau kebutuhan untuk tubuhnya terganggu, bisa berdampak juga ke perasaan teman-teman ya, kayak macam kurang gairah sudah pasti ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis kurang gairah wajar sebetulnya ya, nggak ada
tenaganya teman-teman ya, karena ketika kalian mengkonsumsi makanan yang bergizi itu ya nilai kebaikannya terserapnya itu cuma sedikit. Wajar kalau seandainya nggak ada tenaga kemudian sehingga ya kurang gairah gitu teman-teman ya, kemudian kurang semangat juga gitu teman-teman ya. Dan kemudian ketika orang-orang yang terkena gangguan asam lambung gitu teman-teman ya, kemudian psikisnya lemah, itu bisa menyebabkan cemas juga gitu teman-teman ya. Kenapa bisa menjadikan cemas gitu teman-teman ya? Ya karena tahu sendirilah, orang yang terkena gangguan asam lambung kemudian sudah tahu ya keseimbangan tubuhnya terganggu, ada hal negatif di situ gitu teman-teman ya. Orang yang sedang terkena trauma gitu teman-teman ya tidak mau sekali menerima perubahan ke hal negatif teman-teman, kayak macam kelayangan, mudah lelah, capek, pusing, kurang gairah, kurang mood, kurang semangat. Akhirnya ketika terpikirkan terus karena memang dianya tidak mau menerima hal-hal seperti itu teman-teman ya, akhirnya bisa menimbulkan kecemasan juga. Nah itu teman-teman ya, dan kemudian bisa berpengaruh ke psikisnya itu bisa ke lain-lain teman-teman ya, kayak macam apa ya? Berpikir gitu teman-teman ya, berpikir bahwa ini gangguan yang berbahaya, wah ini jangan-jangan kanker otak ketika kelayangan gitu teman-teman. Kemudian ketika sakit di bagian bawah ini jangan-jangan kena liver juga, kena ginjal juga, dan pokoknya selalu berpikir ke hal-hal yang menakutkan, dan akhirnya ya di situ kalian bisa cemas lagi teman-teman ya. Nah itu, nah makanya pahami saja ke sana. Jadi ketika orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, jangan pernah mengait-ngaitkan ke hal-hal yang berbahaya teman-teman ya, percayakan saja sama dokter. Kalau seandainya dokter sudah bilang ini cuman asam lambung loh, ya sudah asam lambung teman-teman ya. Kalau seandainya kalian terlalu mendiagnosa sendiri teman-teman ya, wah ini jangan-jangan kena liver nih. itu itu justru akan menimbulkan ketakutan teman-teman ya, dan ketika ketakutannya terus berlangsung teman-teman ya, sudah pasti ya kalian pasti cemas hadir lagi, kemudian bisa berpengaruh juga terhadap pikiran kalian, kalian menjadi stres, terlalu banyak pikiran, dan akhirnya ya nanti ketika stres atau terlalu banyak pikiran, energi kalian itu yang sedikit itu gara-gara asam lambungnya belum normal, punya energi sedikit, akhirnya terkuras lagi sama stres. Nah itu teman-teman, jadi tidak akan membaik-membaik. Nah itu teman-teman, nah makanya ketika kalian ingin cepat membaik teman-teman ya, ada dua hal yang harus kalian tangani teman-teman ya. Gimana caranya nih supaya energi kita itu terus terisi walaupun dengan keadaan asam lambungnya belum normal. Nah itu teman-teman, biar energinya tetap hadir ya. Nah itu teman-teman, makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam itu selalu dianjurkan sering makan, sering minum teman-teman ya. Nah itu, jadi hal yang paling pertama yang harus kalian lakukan itu adalah gimana caranya supaya kebutuhan untuk tubuh kita itu terpenuhi setiap harinya walaupun dengan keadaan medisnya belum membaik. Nah itu teman-teman ya, itu yang pertama. Kemudian yang keduanya, pahami saja teman-teman ya, ini tidak berbahaya teman-teman. Jadi ketika kalian mengalami kelayangan, wajar, terima saja teman-teman ya. Wah ini nih kelayangan nih, wajar kan ya, karena asam lambungnya belum normal gitu teman-teman. Jadi ketika mengkonsumsi makanan yang banyak gizinya juga itu tidak terserap sempurna, alhasil sudah pasti ya kebutuhan untuk tubuh kalian itu tidak terpenuhi setiap harinya, bahkan setiap jamnya. Makanya ada kelayangan. Nah, makanya untuk kelayangan itu jangan dicemaskan teman-teman ya. Tetapi jujur ya, untuk saya pribadi dulu saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ketika kelayangan itu takutnya gitu teman-teman ya, kelayangannya semakin hebat, akhirnya kita pingsan, akhirnya kita mati. Nah, itu teman-teman, itu merupakan hal yang sangat wajar sih sebetulnya teman-teman ya. Ketakutan kita terhadap hal negatif sebetulnya hal yang wajar gitu teman-teman ya. Jangankan kita yang sedang sakit teman-teman ya, orang yang sedang sehat saja untuk hal-hal negatif itu pasti tidak diinginkan teman-teman. Tetapi untuk kita pribadi gitu teman-teman, orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kadang ketakutannya itu berlebih, tidak inginnya itu berlebih teman-teman. Padahal itu merupakan kegiatan biasa ketika pencernaan kalian belum membaik, kayak macam kelayangan, mudah capek, sering pusing, kurang gairah, tidak ada semangat, itu merupakan hal biasa teman-teman ya. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi ketika kalian sekarang sedang mengalami kelainan, kemudian mudah lelah ya, mudah capek, kemudian aktivitas sedikit saja mudah capek, kemudian kurang gairah juga gitu teman-teman, nggak ada mood sama sekali, kemudian tidak ada semangat-semangatnya gitu teman-teman ya, wajar gitu teman-teman ya, karena ya mau semangat gimana teman-teman ya, karena kitanya nggak ada tenaga ya. Nah itu teman-teman, tetapi jujur dulu juga saya sempat cemas sih ketika nggak ada semangat, kok gua nih ya nggak ada semangat nih tiap hari, nggak ada mood setiap harinya gitu teman-teman. Wah ini jangan-jangan pertanda
bahwa gue itu bakal mendekati kematian. Itu dulu pemikiran saya saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, padahal itu tidak. Nah itu teman-teman, yang menyebabkan kita kematian itu adalah yang pertama itu takdir, itu sudah pasti ya. Jadi takdir itu siapa yang tahu gitu teman-teman. Kemudian yang keduanya itu penyakit berat teman-teman ya. Sementara gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu bukan penyakit berat, itu hanya gangguan. Makanya dokter juga selalu bilang bahwa itu bukan penyakit sih sebetulnya teman-teman, hanya gangguan saja, gangguan asam lambung. Jadi asam lambungnya itu kurang berfungsi dengan baik. Nah itu teman-teman, nah, makanya dulu itu saya waktu terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ketika cek ke dokter itu kadang ada yang diagnosa dispepsia fungsional. Nah itu teman-teman, kemudian ada yang diagnosa gastritis. Kemudian ada yang diagnosa saya itu GERD juga, asam lambung juga, pokoknya banyak diagnosanya. Nah itu teman-teman, dan dulu itu ketika mencermati tiap diagnosa itu bikin pusing teman-teman, dan tetapi ketika memahami, oh ternyata itu seputaran pencernaan. Nah itu teman-teman, nah makanya waktu mulai memahami ke sana, kemudian memahami bahwa oh ini sensasi ciri-ciri medisnya belum membaik gitu teman-teman, kemudian ini dampak-dampak ketika asam lambungnya belum stabil seperti itu, akhirnya ya cemasnya itu mulai berkurang sedikit-sedikit, dan kemudian fokus di bagaimana caranya supaya kebutuhan untuk tubuh kita itu terpenuhi setiap harinya walaupun dengan keadaan asam lambungnya belum normal gitu teman-teman ya, biar ya energinya tetap stabil, biar tidak ada kelayangan, biar tidak mudah capek gitu teman-teman ya. Karena ketika kelayangan, mudah capek, sering pusing, kurang gairah, tidak ada semangat itu itu yang membuat saya cemas dulu gitu teman-teman ya, sering pusing gitu teman-teman ya. Nah itu, nah makanya ketika orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ketika sudah mengenali ciri-cirinya medisnya itu belum membaik, kalian tangani saja gitu teman-teman ya, kayak macam kembung, begah, mual, tangani saja asam lambungnya teman-teman ya. Gimana caranya supaya asam lambungnya tetap stabil, biar yang namanya kembung, begah, mual, ulu hati terasa mengganjal, dada panas dan sebagainya itu tidak ada teman-teman ya. Kemudian gimana caranya juga supaya asupan setiap harinya itu terpenuhi teman-teman, biar tidak ada kelayangan, mudah capek, sering pusing, kurang gairah, tidak ada semangat. Nah itu teman-teman, biar tidak ada seperti itu. Nah itu teman-teman, kemudian yang selanjutnya biar tidak cemas juga gitu teman-teman, karena ketika memahami kita bisa berpikir wajar, dan akhirnya ya cemas itu tidak ada teman-teman ya. Itu sepengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, ciri-ciri ketika medisnya belum membaik karena asam lambung sebetulnya cuma sedikit ya. Untuk saya pribadi teman-teman, tetapi perlu kalian ketahui bahwa sensasi itu tidak semua orang sama gitu teman-teman. Kayak macam perut terasa panas, mungkin ada orang juga yang tidak mengalami perut terasa panas, kemudian perut terasa sakit melilit, mungkin ada juga orang yang terkena gangguan asam lambung kemudian tidak mengalami hal seperti itu. Tetapi untuk saya pribadi dulu saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ketika medisnya belum membaik itu sensasinya cuman kembung, begah teman-teman, kemudian ulu hati terasa mengganjal gitu teman-teman ya, sering mual juga, kemudian dada terasa panas, mulut terasa panas, kemudian ada asam juga di mulut gitu teman-teman ya, kemudian terasa sakit melilit di bagian perut, perut juga mengalami sakit bagian kanan kiri, sering mencret juga. Kemudian ada batuk juga untuk saya pribadi teman-teman ya. Nah bagi teman-teman yang tidak komplit mungkin ya syukur alhamdulillah teman-teman ya, berarti kalian itu tidak begitu komplit dan mudah ditangani. Nah itu teman-teman, nah, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya, videonya semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Kemudian seperti biasa sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman, kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman, nantikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.